Selamat hari Natal buat kita semua. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Hari Natal memberikan kita sukacita yang sangat besar karena melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberikan kita pengharapan bagi kita orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, di Perjanjian Lama kita melihat ada banyak para nabi yang menubuatkan kelahiran Sang Mesias atau juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu nabi yang menubuatkan kelahiran sang juru selamat yaitu Nabi Mikha. Nabi Mikha diperkirakan hidup sekitar 700 tahun lebih sedikit sebelum Masehi atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Mikha mengenai sang juru selamat tersebut? Kalau kita membaca di Mikha pasal 5 ayat pertama, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Nah, di sini kita melihat Nabi Mikha menubuatkan tentang lokasi di kota mana Sang Mesias atau Juru Selamat itu akan dilahirkan. Dan Nabi Mikha jelas-jelas mengatakan bahwa Sang Mesias itu atau Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus akan lahir di kota Bethlehem Efrata. Ini berada di daerah Yudea, dan Bethlehem Efrata sering disebut juga adalah kota Daud. Apakah nubuatan ini digenapi? Jawabannya ya. Kalau kita melihat di Matius pasal 2, bagaimana orang-orang Majus dari timur, mereka datang ke Yerusalem untuk menemui sang Mesias tersebut. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah sang Mesias itu, raja itu dilahirkan. Herodes tidak tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia memanggil imam dan para ahli Taurat untuk menjelaskan berdasarkan kitab suci. Dan mereka mengatakan Nabi Mikha menubuatkan bahwa Mesias itu, sang raja itu, sang juru selamat itu akan lahir di Bethlehem Efrata. Dan orang-orang Majus itu segera pergi ke Bethlehem Efrata atau disebut kota Daud, dan mereka menemui sang bayi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada bayi Tuhan Yesus Kristus. Jadi nubuat ini digenapi. Dan kita melihat juga bagaimana malaikat datang kepada para gembala. Di Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat itu mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Artinya apa? Bahwa nubuatan dari Nabi Mikha ini digenapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem Efrata atau disebut kota Daud. Saudara-saudara, ada hal yang lebih menarik juga dari perkataan Nabi Mikha ini, yaitu di sini dikatakan di kalimat selanjutnya yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nabi Mikha tidak hanya menubuatkan tentang lokasi di mana Sang Mesias itu akan dilahirkan, tetapi juga Nabi Mikha memberitahu tentang eksistensi daripada Sang Mesias itu. Jadi, meskipun Sang Mesias itu baru lahir ke dalam dunia, nantinya sekitar 700 tahun, ya kurang lebih setelah Nabi Mikha, namun bukan berarti Sang Mesias itu baru ada ketika dia dilahirkan ke dalam dunia. Sang Mesias itu bukan seperti kita manusia. Kita baru ada, kita punya permulaan ketika kita mulai dikandung oleh ibu kita. Disitulah permulaan kita. Sebelumnya kita tidak ada. Nah, tetapi Nabi Mikha, dia langsung menjelaskan, menegaskan bahwa Sang Mesias itu atau Juru Selamat itu, ketika dia lahir ke dalam dunia, sesungguhnya dia itu sudah ada ya sejak dahulu kala,
sudah ada kekal sebelumnya. Dari mana kita tahu? Di sini dikatakan permulaannya. Sudah sejak purbakala, artinya sudah lama sekali sebelumnya dia sudah ada, dan dikatakan sejak dahulu kala. Dalam bahasa Inggris ya, versi KJV, sejak dahulu kala di situ ditulis everlasting. Everlasting artinya apa? Tidak terhingga ya, artinya kekal selamanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, sesungguhnya dia itu sudah ada kekal sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa dia kekal sebelumnya? Jawabannya karena dia adalah Allah sendiri. Dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa, yang dimana dia telah ada sejak kekal, selama-lamanya. Makanya di Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua dikatakan, ya dia sudah pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah, ya Allah Bapa, ya Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, ya di mana kita tahu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan Allah Anak ya adalah Allah yang sejati, 100% adalah Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah manusia biasa, hanyalah nabi biasa, atau dia hanya salah satu malaikat, itu tidak benar, ya. Kenapa? Karena semuanya itu ada permulaannya. Bahkan para malaikat pun ada permulaannya. Ya, ada titik awal di mana mereka baru ada ketika Tuhan menciptakan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak memiliki permulaan. Dia kekal sebelumnya. Saudara-saudara, seperti Nabi Yesaya, Nabi Mika, mereka ini adalah nabinya Tuhan. Mereka tidak mungkin berbicara tentang seseorang kalau dia hanya manusia biasa, berbicara bahwa dia adalah kekal. Tidak mungkin. Mereka tidak akan mengangkat manusia menjadi seolah seperti Allah atau menjadi Allah. Tidak bisa. Mereka adalah nabinya Tuhan. Mereka pasti berbicara apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Maka ketika Nabi Mika mengatakan bahwa anak ini sesungguhnya dia sudah sejak dahulu kala. Dia adalah Allah. Dia kekal sebelumnya. Maka itu berarti Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi seorang manusia. Saudara-saudara, kenapa dia mau menjadi manusia? Kenapa dia mau merendahkan dirinya dari Allah ya menjadi manusia, mengambil satu natur lagi menjadi seorang manusia di dalam ruang yang terbatas, di kondisi yang paling hina, itu menjadi seorang manusia, bahkan lahir di kandang hewan, dibaringkan di dalam palungan, bukan di istana. Kenapa? Saudara-saudara, karena dia begitu mengasihi kita. Karena kita tidak bisa datang kepadanya, kita akan dihukum oleh Tuhan karena dosa kita. Maka dia mencari kita seperti domba. Dia mencari kita. Dia adalah gembala yang agung. Dia adalah juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, jadi siapakah yang lahir itu, yang kita rayakan di hari Natal? Yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kekal, 100% adalah Allah, karena permulaannya tidak ada, dia sudah kekal sebelumnya, dan dia datang menjelma menjadi manusia, tujuannya untuk memberikan pengharapan bagi kita orang berdosa, untuk menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur, dan kita memuji-muji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita datang mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus, dan untuk memuliakan dia seumur hidup kita. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.